Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh kembali dibangunkan dari tidur istirahat malam tadi. Kami boleh memperoleh kesempatan mengisi hari ini. Semua hanya karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Berikanlah tuntunan agar kami memahami apa yang akan kami renungkan pagi ini. Untuk kami jadikan pedoman menjalani hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 26. Saya akan membacakannya untuk kita. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Percayalah, buang ketakutan dan kegelisahanmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini berita tentang akan terjadinya resesi global pada tahun 2023 yang sebentar lagi akan kita masuki semakin marak diperbincangkan. Berbagai macam prediksi dan saran-saran untuk mengelola keuangan yang disampaikan oleh pakar ekonomi dan keuangan sering kita dengarkan. Ketakutan dan kegelisahan pun muncul. Apakah kita mampu bertahan? Akankah kita dapat melakukan saran-saran dari pakar tersebut? Kita yang belum lama perlahan mulai bangkit dari isu pandemi COVID-19. Tetapi sekarang sudah harus siap pula untuk menghadapi resesi ekonomi global. Kita takut menghadapi kesulitan ekonomi yang akan muncul kembali. Kita gelisah bila usaha yang baru mulai bergerak positif akan terseok-seok dan terhenti kembali. Hal-hal tersebut akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Sesungguhnya, kondisi yang terus-menerus berubah-ubah ini menunjukkan bahwa kehidupan kita sangatlah dinamis, bergerak, dan mengalami perubahan. Hal-hal yang negatif ataupun yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan kehendak kita, juga akan bisa terjadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu berpegang kepada firman Tuhan. Begitu banyak janji Tuhan yang mengungkapkan agar kita tidak perlu takut dan gelisah di dalam menjalani kehidupan ini, terutama di dalam menghadapi masa sulit. Adanya perbedaan respon dari tiap-tiap orang yang mengalami masalah yang sama adalah sangat tergantung dari seberapa kuatnya masing-masing orang tersebut mempercayai dan mengimani firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi adanya perubahan yang senantiasa terjadi di dalam kehidupan kita, sebagai seorang Kristen, kita diajarkan untuk tidak takut, tidak gelisah, dan harus tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang besar yang senantiasa melindungi kita. Dengan mempercayai adanya Tuhan, bila kita menyadarinya, maka ketakutan akan berbuah menjadi pengharapan, dan kegelisahan akan berubah menjadi sukacita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan, kita lebih berharga dari burung pipit. Tuhan akan memelihara kita. Ya, di dalam Tuhan ada harapan. Lukas 12 ayat 7 berbunyi,
bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, jelaslah bahwa Tuhan sangat memperhatikan kita, lebih daripada kita memperhatikan diri kita sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari jangan takut dan gelisah di dalam menjalani hidup ini, di dalam menyongsong masa depan. Walau ada berita resesi, dengan berpegang teguh kepada firman Tuhan, mari kita tetap bersemangat untuk melangkah lebih maju lagi. Mari kita mengambil pelajaran dari setiap permasalahan negatif yang mungkin timbul dan mempelajari peluang-peluang baru serta berkeyakinan kuat bahwa Tuhan akan melindungi kita. Percayalah, buang ketakutan dan kegelisahanmu itu. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini. Firman-Mu yang kembali memberikan kekuatan bagi kami. Kami tidak perlu takut akan masa depan yang akan datang, termasuk berita resesi sekalipun. Tetapi kami harus memperhitungkan apa yang harus kami lakukan. Kami harus tetap semangat, berpikir positif untuk mendapatkan pelajaran dan peluang baru. Dan yang paling penting adalah percaya bahwa Engkau Bapa pasti menolong kami. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Bapa memberkati kehidupan mereka. Kami serahkan seluruh hidup umat-Mu di dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.